Selamat pagi buat anak didik kami sekalian kelas 9. Kita bertemu kembali di pelajaran matematika. Untuk hari ini sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Turunlah Engkau di antara kami ya Tuhan, agar proses belajar mengajar kami ini bisa berjalan dengan lancar, serta bimbing dan lindungilah anak didik kami ya Tuhan di rumahnya masing-masing, agar selalu bersemangat untuk belajar. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memulai pelajaran kita atau melanjut materi kita yang sebelumnya, di mana judulnya sekarang adalah syarat dua segitiga yang sebangun. Dua segitiga jika memenuhi salah satu syarat berikut dapat dinyatakan sebangun. Yang mana syaratnya pertama adalah perbandingan panjang ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama. Perbandingan panjang ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama. Saya ulang itu. Perhatikan dua buah segitiga ini. Segitiga pertama A, B, C. Sedangkan segitiga kedua A aksen, B aksen, C aksen. Ada itu tanda kutip di atas. Kita bandingkan katanya sisi yang bersesuaian. AB bandingkan dengan A aksen, B aksen. BC bandingkan dengan B aksen, C aksen. AC bandingkan dengan A aksen, C aksen. Apakah sama nilai perbandingannya? Itu maksudnya. Nah, kita lihat perbandingannya. Saya tadi bilang AB banding A aksen, B aksen. Apakah sama dengan BC dengan B aksen, C aksen? Apakah sama dengan AC banding A aksen, C aksen? Kita masukkan nilainya. AB itu C per A aksen, B aksen, NC sama dengan BC itu A, B aksen, C aksen, NA ini sama dengan AC itu B banding A aksen, C aksen itu NB. Maka sederhanakan. C bagi C 1, A bagi A 1, B bagi B 1. Maka hasilnya sama perbandingannya, 1 per N. Berarti gambar pertama ini boleh kita simpulkan bahwa diperbesar sebanyak N kali. Jadi ya, panjangnya diperbesar sebanyak N kali. Jadi kalau C di sini tadi 10, berapa kali diperbesar? 2 kali berarti 20 sekarang NC atau A aksen, B aksen. Kalau diperbesar 3 kali berarti 3 kali 10, maka ini 30 A aksen, B aksen. Jadi diperbesar sebanyak N kali. Itu pengertiannya. Jadi kalau sama ketiga sisi yang bersesuaian perbandingannya, maka boleh kita katakan dua segitiga itu sebangun. Berikutnya, dua sudut yang bersesuaian sama besar. Gambarnya juga ini. A, B, C. A aksen, B aksen, C aksen. Katanya sama besar. Yang bersesuaian berarti A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Sama besar. Maka dia sudah katakan sebangun. Yang berikut perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya juga sama besar. Yang mana itu? Perhatikan dia. Dua pasang sisi berarti AB dengan A aksen B aksen, AC dengan A aksen C aksen. Yang diapit yang mana? Sudut A dan sudut A aksen. Diapit dua sisinya. Sisi A aksen B aksen dengan A aksen C aksen. Diapit sudut A aksen. AB dengan AC yang diapit sudut A. Ini perbandingannya tadi 1 per N. Sedangkan sudutnya itu sudut A sama dengan sudut A aksen. Maka dia dikatakan segitiganya sebangun. Kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku.
Perhatikan gambar di bawah ini. Ada di sini ABC, yang paling besar segitiga siku-sikunya ABC, siku-siku di A. Ada segitiga ABD, siku-siku di D. ADC, siku-siku di D. Nah, berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga CAD sebangun dengan segitiga ABD, sehingga diperoleh ini AB. Kalau kita mau mencari panjang AB, maka kita bisa menggunakan Pythagorasnya. AB itu sama dengan akar dari BD kali BC untuk mencari AB. Kalau kita mau mencari panjang AC, maka itu akar dari CD kali CB, ya, CD kali CB. Kalau kita mau mencari panjang AD, ini garis yang di dalam ini memotong, maka itu adalah akar dari DB kali DC. DB kali DC. Jadi itu kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Jadi ini ada 3 segitiganya yang sebangun, ABC, ABD, ADC. Itu ya. Contoh, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada PQR, di mana tingginya RS, siku-siku di S. Ada 3 juga siku-siku, segitiga di sini. PSR, PQR, RST. Itu dia. Kalau dia PQR berarti siku-sikunya di R. Kalau dia PSR berarti siku-sikunya di S. Kalau dia RSQ berarti siku-sikunya di S. Tentukan panjang QS dan QR. QS dan QR. QS dan QR. Dengan menggunakan rumus khusus segitiga siku-siku tadi. PS itu adalah 9, RS itu adalah 6. Maka kalau kita mau mencari RS atau kita menggunakan ini supaya dapat QS-nya, maka kita pakai RS kuadrat sama dengan SP kali QS. Nah, ini ya. RS kuadrat sama dengan SP kali QS. Maka masukkan nilainya, 6 kuadrat sama dengan 9 kali QS. Maka 6 kuadrat itu adalah 36, sama dengan 9 kali QS, 9 QS. Maka 36 dibagi 9 itu sama dengan nilai QS, maka QS panjangnya 4 cm. Panjang QS itu sama dengan 4 cm. Jadi dipakai rumusnya yang tadi. Ini kenapa muncul Pak kata kuadrat? Karena tanda akarnya Bapak hilangkan. Jadi kedua ruas dikuadratkan. Tidak ada bedanya dengan rumus sebelumnya ya Nak. Untuk mencari RS, saya pakai untuk mencari sisi tegaknya. Kenapa? Karena di situ akan muncul kata QS dan SP. Oke, kita lanjut untuk mencari daripada nilai QR. Saya munculkan akarnya, tidak ada lagi kata kuadrat. Kuadrat saya buat di sini. Saya langsung muncul akar. Maka QR sama dengan akar dari QS kali QP. Maka QR sama dengan akar dari 4 kuadrat atau 4 dikali 13. Maka QR sama dengan 2 akar 13. Begitu juga untuk menghitung panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari 2 segitiga yang sebangun. Perhatikan ini. Segitiganya ABC, segitiga APQ. Segitiga ABC dengan segitiga APQ.
Ingat ya nak, ada semua titik A. Jangan kamu bilang segitiga P, B, C, Q. Ini enggak segitiga ini. Ini sisinya sudah 4 ini. Bukan segitiga. Jadi yang kita bandingkan ABC dengan APQ. Perhatikan segitiga ABC dan APQ yang sebangun. Tentukan panjang BC. Sekarang BC ini panjang. Maka kita bandingkan BC banding PQ yang bersesuaian ya, mendatar dengan mendatar. Kita bandingkan AB dengan AP. Nah, yang miring di sebelah kiri ini bandingkan. Tetapi kenapa harus AB duluan Pak? Kenapa enggak AP? Karena ingat di sini BC itu adalah sisi yang terpanjang. Maka sebagai pembilang juga untuk perbandingan berikutnya adalah sisi yang terpanjang. Nah, itu dia maksudnya. Jadi boleh dipahami untuk itu. Maka tinggal masukkan BC banding PQ berapa panjangnya? 6. Sama dengan AB itu dari A sampai ke B berarti 8 tambah 4, 12. Per AP 4. Kali silang 4 kali BC sama dengan 6 kali 12. 4 BC sama dengan 72. Maka BC sama dengan 72 per 4. Maka BC itu 18 cm. Jadi buat anak didik kami, diperhatikan video ini dengan baik. Selalu saya pesankan tolong ditonton terlebih dahulu, baru kamu tulis dengan baik di bukumu. Yang berikutnya, penerapan konsep kesebangunan dalam pemecahan masalah. Kita masuk ke contoh. Ini contoh yang paling sering muncul di beberapa soal, baik di LKS maupun di buku paketnya. Ada pohon, ada manusia, sama-sama berdiri tegak. Jarak titik awal ke manusia itu 1,9. Tinggi manusianya 1,75 meter. Sedangkan dari titik awal ke pohon itu 4,5 meter. Yang ditanya, tinggi pohonnya berapa? Kalau dari gambar ini jelas, langsung kita bisa pahami bahwa ini adalah Pitagoras karena dia berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini diketahui tinggi manusia 1,75 meter. Jarak manusia dengan titik asal 1,9 meter. Jarak pohon dengan titik asal 4,5 meter. Yang ditanya tinggi pohon atau kita sebut dia X. Maka ini tinggi banding tinggi, kan tinggi pohon banding dengan tinggi manusia sama dengan jarak pohon banding jarak manusia. Nah, kalau di atas kata pohon, ini tinggi pohon, maka ini juga pembilangnya harus kata pohon. Kita substitusi, tinggi manusia 1,75, sedangkan jarak pohon itu 4,5 dan jarak manusia 1,9. Kali silang. 1,9 dikali X sama dengan 4,5 dikali 1,75. Maka 1,9 X sama dengan 7,875. Maka X sama dengan 7,875 dibagi 1,9. Sehingga X atau tinggi pohon itu kira-kira 4,14 meter. Jadi pahami soal-soal yang Bapak bikin, contoh-contohnya dilihat dengan bagus, jangan kamu potong-potong. Sekian dan terima kasih.